Selamat pagi anak-anak kami semua, salam belajar. Kali ini kita akan belajar dengan fungsi kuadrat. Oke, sebagai fungsi kuadrat perlu kita definisikan bahwa fungsi kuadrat adalah suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus dengan rumus fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini rumus fungsi kuadrat. Oke, dengan b c elemen bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Oke, itu dia definisi daripada fungsi kuadrat. Oke, yang selanjutnya yaitu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Ini tadi definisi dan ini menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, supaya lebih jelas perhatikan contoh berikut. Oke, sebagai contoh ya, gambarlah grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 ya. Yang pertama kita lihat dulu, ada dua cara untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, yaitu ditentukan dengan a-nya. Yang pertama, jika a lebih besar dari 1 ya, maka grafiknya terbuka ke atas. Kemudian jika a lebih kecil dari 1, maka grafiknya terbuka ke bawah. Oke, kita lihat bahwa contoh yang ini ya, y sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Jadi kita buat dulu seperti ini ya, y sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 ya, dengan a sama dengan 1, b sama dengan min 4, dan c sama dengan minus 5 ya. Jadi kita lihat bahwa a-nya tadi jika lebih besar dari 1 maka terbuka ke atas ya. Jika lebih besar dari 1 maka terbuka ke atas. Jadi dari contoh soal yang ini, y sama dengan x kuadrat dikurang 4x kurang 5, maka grafiknya ini terbuka ke atas karena a sama dengan 1 ya. Jadi langkah pertama yang kita buat adalah yaitu menentukan titik potong sumbu x ya, menentukan titik potong sumbu x ya, jika y sama dengan 0 ya, dengan y sama dengan 0. Jadi kita masukkan ke persamaan tadi, x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 sama dengan y ya. Y yang ini kita ganti dengan 0 sehingga x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 sama dengan 0. Oke, cara yang ini sama seperti di materi sebelumnya, ini kita faktorkan ya, dimana jika dikali hasilnya minus 5 ya, jika dijumlah hasilnya
minus 4, maka kita buat di sini X1 di sini 1, kemudian X ditambah 1, X dikurang 5, sini sama dengan 0. Kemudian kita buat X tambah 1 sama dengan 0 atau X dikurang 5 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1 dan X2 nya yaitu sama dengan 5. Jadi titik potongnya ya, titik potong atau disingkat dengan tipot, yaitu kita buat di sini min 1,0 kemudian 5,0. Itu dia. Oke, selanjutnya setelah itu kita menentukan titik potong sumbu Y ya. Kita menentukan titik potong sumbu Y. Kita buat sini titik potong sumbu Y ya, dengan X sama dengan 0. Jadi kita masukkan tadi ke bentuk Y tadi, Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 ya. Jadi X semua yang ini kita ganti dengan angka 0 sehingga menjadi Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 kemudian dikurang 5, sehingga kita peroleh Y sama dengan min 5. Nah, jadi tipot sumbu Y nya ya, jadi tipot sumbu Y atau titik potong sumbu Y yaitu 0, min 5. Oke, itu dia. Yang berikutnya adalah menentukan sumbu simetri ya, sumbu simetri dan koordinat titik balik. Koordinat titik balik. Cara menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik yaitu kita buat dulu dengan persamaan sumbu simetri adalah yaitu X sama dengan ya, X sama dengan min B per 2A ya. Jadi di atas sudah dijelaskan bahwa B-nya tadi kita peroleh yaitu min 4, maka kita buat min 4 per A-nya tadi 1 sehingga 2 kali 1 sama dengan ya, menjadi negatif dengan negatif menjadi positif sehingga 2 kali 1 hasilnya 2 menjadi 4 per 2 sehingga nilai X-nya adalah 2. Oke, kemudian untuk koordinat titik baliknya ya, kita buat Y sama dengan min D per 4A atau boleh kita buat dengan B kuadrat dikurang 4AC per 4A sama dengan B kuadrat menjadi ya, B kuadrat menjadi min 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali min 5 ya, per 4 dikali 1. Oke, sama dengan ya, ini min 4 kuadrat menjadi 16 ya, 16 kemudian min 4 kali 1 min 4 kali 5 menjadi 20 sehingga ditambah 20 ya, ditambah 20 per 4, jadi hasilnya 36 per 4 ya, 36 per 4, maka hasilnya sama dengan ya min 4 kuadrat menjadi 16 ya, 16 kemudian min 4
dikali 1 kali 5 menjadi 20, sehingga 36/4 hasilnya 9 ya. Hasilnya min 9. Oke, kita lihat di sini tadi, kita ulangi. Y sama dengan min D per 4A, sehingga ini ya min sama dengan menjadi min B kuadrat dikurang 4AC, kemudian ini buka kurung dulu atau tutup kurung, ini menjadi sama dengan min 4 min 4 kuadrat, sehingga menjadi min 16 tambah 20 menjadi min 36/4, hasilnya min 9. Ini dia titik puncaknya, sehingga di sini ya sumbu simetrinya kita buat di sini. Sumbu simetri tadi kita peroleh yaitu 2 ya. Kita buat sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Kemudian koordinat titik balik ya, koordinat titik balik yaitu 2,-9. Oke, itu dia. Dan yang selanjutnya yang keempat adalah ya, yang keempat atau yang berikutnya, langkah berikutnya yaitu menentukan titik bantu ya, menentukan titik bantu. Oke, cara menentukan titik bantu misalnya ya, kita misalkan untuk X sama dengan 1 ya, maka kita masukkan ke fungsi kuadratnya Y sama dengan X kuadrat ya, Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Jadi Y sama dengan X nya kita ganti dengan angka 1 yang ini ya, X nya kita ganti dengan angka yang 1 ini, maka 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikurang 5, sehingga Y sama dengan ini 1 kuadrat 1 min 4 kali 1 min 4 menjadi 1 dikurang 4 dikurang 5, maka Y sama dengan yaitu min 8. Oke, boleh titik bantunya kita peroleh yaitu 1 dan 8. Oke, kita buat di sini titik bantunya yaitu X nya 1, Y nya min 8. Oke, kemudian yang berikutnya yaitu menggambar grafik pada koordinat kartesius ya. Jadi kita buat caranya seperti ini ya. Kita buat dulu garis pada buku petak. Jadi seperti ini kita buat, dan berikutnya kita buat lagi seperti ini ya, supaya lebih mudah. Makanya kita menggunakan buku petak ya, buku petak yang biasa digunakan pada bidang koordinat kartesius ya. Jadi di sini kita tulis Y ya, di sini X, kemudian di sini Y ya. Kemudian tadi yang pertama kita peroleh yaitu jika yang pertama sekali yaitu X min 1, kita buat di sini X min 1 ya. Kemudian X
yaitu 5 ya. Kita buat di sini 1 2 3 4 5. Itu dia tadi. Ya, X sama dengan 5. Kemudian untuk titik potong sumbu Y ya, titik potong sumbu Y-nya kita peroleh tadi X-nya 0 maka Y-nya 5. Oke, ini 1 2 3 4 5. Jadi di sini negatif 5 tadi ya, negatif 5. Kemudian untuk titik bantunya yang kita peroleh tadi X-nya 1 ya, X-nya 1 dari sini, Y-nya 8. Kita buat di sini 6 7 min 8 ya. Di sini X-nya 1, Y-nya min 8. Oke. Kemudian koordinat titik baliknya ya, koordinat titik balik tadi X-nya 2, Y-nya min 9. Berarti di sini 9, di sini dia. Oke. Jadi kalau sudah titik koordinatnya sini seperti ini, di sini titik bantunya boleh kita tambahi di sini titiknya. Ya, supaya seimbang. Karena ini di tengah, di sini tadi 1, min 8 di sini, yaitu kita boleh tambahi supaya imbang. Kemudian kita lihat barisan yang ini pas di sini, kita buat di sini juga titik bantunya, tidak masalah. Setelah itu kita hubungkan garis ya. Kita hubungkan garis dari sini langsung ke titik-titik yang sudah kita tentukan tadi ya. Ya, kita buat hubungkan garis ya. Nah, jadi seperti inilah kira-kira gambarnya. Nah, boleh dia agak ditebali supaya agak rapi gambarnya ya. Dibiasakan menggunakan pulpen yang berwarna biru atau merah pun nggak masalah, supaya nampak gambarnya rapi ya. Kalau hitam semua kurang nampak jelas gambarnya. Oke, itulah cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya, sekian dan terima kasih. Kalau kurang paham silakan diulangi lagi videonya, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat pagi dan salam belajar.